kita tahu, Senin 12 Juli lalu, The Three Lions harus takluk di hadapan publik sendiri kala menjamu Italia di final Piala Eropa 2020. Sebuah penantian yang gagal diwujudkan. Sejumlah pihak menyesalkan keputusan Gareth Southgate dalam menentukan penendang penalti. Apalagi, dua di antaranya dimasukkan beberapa saat jelang babak kedua perpanjangan waktu berakhir. Sialnya, dua pemain ini pula yang jadi sumber kegagalan Inggris. Bukayo Saka, Jadon Sancho, dan Marcus Rashford adalah tiga penendang Inggris yang gagal mengeksekusi penalti. Andai dua di antara mereka berhasil, football's coming home pasti terwujud. Meski demikian, selalu ada hikmah di balik kejadian. Skuad yang dibawa Gareth Southgate amatlah menjanjikan dan masih punya waktu untuk membuktikan. Ya, dari apa yang terlihat di turnamen ini, Inggris punya secerca harapan menuju hal yang lebih baik. Medio 2014 hingga 2016 bisa dibilang adalah salah satu masa tersuram penggemar timnas Inggris. Dalam dua turnamen besar yang dilangsungkan di kedua tahun tersebut, Inggris tak bisa berbuat banyak dan tampil loyo di bawah pelatihan Roy Hodgson. Di Piala Dunia 2014, Inggris tak mampu lolos dari fase grup. Di Euro 2016, mereka kalah dari Islandia di babak 16 besar. Namun, ada yang berbeda dari Inggris ketika berada di bawah tangan Gareth Southgate. Tercatat, revolusi The Three Lions memang sudah menuai hasil sejak Piala Dunia 2018 lalu, sewaktu mereka mengejutkan publik sepak bola dunia dengan melaju hingga ke semifinal. Namun, sebetulnya awal langkah perubahan Inggris dapat ditarik lebih jauh ketika mereka menunjuk Gareth Southgate sebagai pelatih tentatif Inggris pada September 2016 silam. Menariknya, penunjukan Southgate waktu itu sempat dianggap sebagai langkah mundur bagi timnas Inggris. Southgate yang kala itu sedang aktif menjabat sebagai pelatih Inggris ke-21, dipromosikan sebagai caretaker tim senior Inggris peninggal Allardyce yang terlibat kasus. Rentetan performa positif dengan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, menghadapi Malta dengan skor 2-0, imbang melawan Slovenia 0-0 dan Spanyol 2-2, serta melibas Skotlandia dengan skor 3-0, pantas mengantar Southgate ke jabatan manajer permanen The Three Lions. Gareth bukan hanya sosok yang familiar bagi FA, dia punya pemahaman terhadap sepak bola internasional serta mengerti metode pengembangan pemain Inggris. Dia bertugas dengan sangat baik di 4 pertandingan sebagai manajer interim, dan kami terkesan dengannya saat wawancara, kata Martin Glenn, Chief Executive FA. Walau begitu, Federasi Sepak Bola Inggris FA nampaknya sudah kehabisan pilihan untuk menunjuk pelatih. Penunjukan Southgate ini menjadi krusial karena Inggris tengah mengikuti babak kualifikasi Piala Dunia 2018. Dengan waktu yang mepet ini, FA hanya menjadikan Piala Dunia 2018 sebagai bagian dari proses perkembangan. Artinya, apapun hasil yang diraih Inggris tidak akan membuat Southgate tersingkir. Hal inilah yang membuat Southgate berani untuk membawa pendekatan yang berbeda, yakni dengan menaruh kepercayaan kepada pemain-pemain muda. Kesuksesan pemain-pemain seperti John Stones, Declan Rice, Jordan Pickford, Jadon Sancho sampai Bukayo Saka menembus tim utama Inggris tak lepas dari kesempatan yang diberikan oleh Southgate kepada talenta-talenta terbaik negerinya itu. Tercatat, di Piala Eropa tahun ini Southgate hanya memanggil 2 pemain yang sudah menginjak kepala 3, yaitu Kyle Walker 31 tahun dan Jordan Henderson 30 tahun. Hal ini diakui oleh Rio Ferdinand. Ia bilang, mereka telah membawakan kita kegembiraan yang pasti generasi saya dan di bawahnya belum pernah merasakannya ketika menyaksikan timnas Inggris. Alan Shearer juga merasakan hal yang sama. Menurutnya, timnas Inggris di Euro 2020 ini telah memberinya harapan dan sesuatu yang bisa membuatnya tersenyum. Sungguh menyakitkan atas segala yang telah mereka lakukan buat kami, kata Shearer. Walau begitu, beban tetap akan berada di bahu Gareth Southgate. Selain memaksimalkan pemain muda, Southgate juga punya pendekatan yang fleksibel perkara taktik. Pria kelahiran 1970 itu adalah pelatih yang berhaluan pragmatis, sehingga ia cenderung bermain menyesuaikan taktik lawan. Taktik pragmatis Southgate yang tak banyak menggadaikan risiko memang seringkali membuat publik keheranan karena ia dinilai membatasi ruang bagi pemain berkarakteristik eksplosif, terutama saat main dengan 3 back. Namun, Southgate terus belajar guna menemukan keseimbangan antara pragmatisme dan permainan atraktif. Di Euro 2020, The Three Lions punya kedalaman skuad muda yang bagus. Euro 2020 pun akan menjadi motivasi untuk capaian yang lebih tinggi. Jermaine Jenas menyebut dengan Piala Dunia 2022 akan dihelat tak lama lagi.
Euro 2020 akan menjadi tempat mengasah pengalaman untuk skuad Inggris. Dengan rasa sakit dan perih yang mereka bagikan dengan negara ini, Inggris akan mampu menjadikan turnamen ini sebagai bensin untuk meraih sesuatu yang spesial, sebagaimana yang telah mereka lakukan di sini, kata Jenas. Dan itu dia bahasan bagaimana Gareth Southgate membangunkan tiga singa yang tertidur. Sampai jumpa di informasi-informasi menarik dan unik lainnya. Salam olahraga.